warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akuntansi RA3 JMSP yang terdiri dari saya Patriana NPM 2010 31 60 20 1165. Nama saya Denny NPM 20 10 31 60 20 12 90. Saya Robi Putrajaya, NPM 20 10 31 60 20 12 42. Perkenalkan, nama saya Sumarno, NPM 20 10 31 60 20 1169. Saya Michael Leonardi Wilo, NPM 20 10 31 60 20 12 10. Untuk menghindari dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kami dari kelompok 4 akuntansi merekam video ini di tempat yang berbeda. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang piutang. Piutang atau dalam bahasa Inggris sering disebut juga dengan AR atau Account Receivable, yang pengertiannya bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah pinjaman seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Agar lebih paham lagi, berikut ini adalah hal-hal yang penting untuk diketahui mengenai piutang. 1. Pengertian piutang dalam arti luas. Piutang merupakan hutang terhadap pihak orang lain yang berupa uang, pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Jika merujuk pada KBBI, pengertian piutang adalah uang yang dipinjamkan dalam kurung yang dapat ditagih dari seseorang, atau tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Pengertian piutang dalam akuntansi lebih dipersempit, yaitu dalam salah satu unsur dari aktiva lancar atau aset ekonomi yang mudah dicairkan dalam neraca perusahaan, yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Intinya, dalam akuntansi, piutang digunakan untuk menjelaskan adanya tuntutan pada pihak luar. Perusahaan yang diharapkan akan selesai dengan penerimaan sejumlah uang tunai. 2. Penyebab timbulnya piutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau cicilan. Ada kalanya sebuah piutang menjadi piutang tidak tertagih jika belum ada pembayaran ketika jatuh tempo. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya piutang tidak tertagih ini adalah Naiknya piutang sedangkan penjualan tidak berubah, turunnya penjualan dan naiknya piutang, turunnya penjualan dengan piutang yang tetap, turunnya piutang diikuti seluruhnya penjualan dengan jumlah yang lebih besar, naiknya penjualan diikuti naiknya piutang dengan jumlah yang lebih besar. 3. Perbedaan antara piutang dengan hutang. Untuk mengetahui perbedaan antara piutang dengan hutang, kita bisa melihat dari definisinya secara sederhana. Dalam KBBI, hutang atau utang yaitu uang yang dipinjam dari orang atau pihak lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dalam bisnis,
piutang bisa didefinisikan sebagai hak milik orang lain atau pihak lain yang masih ada di dalam bisnis kita. Hak tersebut dapat berupa barang atau uang, sedangkan piutang merupakan kebalikannya, yaitu hak milik atau perusahaan yang belum dibayar oleh orang lain atau pihak lain. Perbedaan lainnya yaitu pemilik piutang disebut kreditur, sedangkan pemilik hutang disebut debitur. Dalam pembukuan atau akuntansi, piutang adalah termasuk aktiva lancar, sedangkan hutang termasuk beban, yaitu pasiva yang keberadaannya mengurangi aktiva. Saat menerima piutang, biasanya ada penerimaan tambahan yang disebut bunga piutang. Sedangkan saat membayar hutang, biasanya ada tambahan beban yang sering disebut beban bunga. 4. Ciri-ciri piutang. Pertama, adanya nilai jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya, karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Nilai jatuh tempo merupakan penjumlahan dari nilai transaksi utang, lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umurnya piutang. Umumnya, penjualan menggunakan dua jenis pengukuran umur. Jika menggunakan hitungan bulanan, maka tinggal jatuh tempo sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal inilah yang menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga, dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. 5. Jenis-jenis piutang. Piutang dapat dibagi menjadi 3. Pertama, piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah suatu barang pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang jasa, yaitu biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kedua, wesel tagih. Wesel tagih atau notes receivable adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran hutang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari, bahkan lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang atau trade account. Ketiga, piutang lainnya. Piutang lain-lain atau other receivable adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang. Contohnya, piutang bunga, piutang gaji, uang muka, karyawan, dan retribusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklarifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah dari neraca. 6. Klasifikasi piutang. Piutang biasanya
diklarifikasikan menjadi piutang dagang dan piutang bukan dagang. Piutang dagang. Yang termasuk piutang dagang yaitu piutang usaha atau disebut juga dengan account receivable. Kemudian wesel tagih yang sering disebut juga dengan note receivable. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin dengan rekening terbuka. Piutang jenis ini adalah perluasan kredit jangka pendek bagi pelanggan dan tempo pembayarannya berkisar 30 hingga 90 hari. Sedangkan wesel tagih dikuatkan dengan janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Piutang bukan dagang. Yang termasuk piutang bukan dagang antara lain: 1. Penjualan suatu barang atau kepemilikan selain barang atau jasa. 2. Uang muka bagi para pemegang saham, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. 3. Pembayaran dari awal pembelian. 4. Tuntutan atas kerugian atau kerusakan produk. 5. Saham yang harus disetor. 6. Dilakukan setoran untuk menjamin kontrak atau pembayaran biaya. 7. Setoran kepada direktur, perusahaan keperluan umum, dan serta lembaga lain. 7. Contoh piutang. Berikut ini adalah salah satu contoh piutang dagang dan piutang bukan dagang dalam suatu usaha. Piutang dagang. Perusahaan X menjual dagangannya kepada toko Y sejumlah 12 juta rupiah. Toko Y pada saat itu hanya membayar sebesar 2 juta rupiah dan akan membayar sisanya pada tengah bulan. Dengan demikian, perusahaan X mempunyai piutang dari toko Y sejumlah 12 juta dikurangi 2 juta, yakni 10 juta. Piutang bukan dagang. Pada tanggal 1 Januari, PT A membayar sewa kantornya untuk jangka waktu setahun sebesar 24 juta. Maka, pada pencatatan laporan keuangan di akhir Januari, PT A mempunyai piutang sewa kantor sebesar Rp 24 juta dikurangi 2 juta sama dengan Rp 22 juta yang merupakan beban sewa bulan Januari. Pengelolaan piutang. Piutang perlu dikelola secara efektif dan efisien agar keberadaannya tidak mengganggu aliran kas suatu usaha. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam mengelola piutang, antara lain: Pertama, standar kredit, yaitu kualitas kelayakan minimal kredit seorang pemohon kredit. Standar kreditnya harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu menaikkan jumlah perusahaan secara kredit dan tetap menjaga kemungkinan resiko piutang tak tertagih. Kedua, syarat kredit, yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Hal ini meliputi jenis-jenis keputusan sebagai berikut. Persyaratan khusus, potong tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Itulah hal yang perlu diketahui mengenai piutang. Piutang usaha menunjukkan piutang yang ditimbulkan dari penjualan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, yaitu tagihan-tagihan yang dilunasi dengan uang. Pengiriman barang untuk dititipkan tidak dicatat sebagai piutang sampai saat di mana barang-barang yang dititipkan sudah habis terjual. Untuk piutang yang timbul dari penjualan secara angsuran
akan dipisahkan menjadi aktiva lancar dan tidak lancar, tergantung pada jangka waktu dari angsuran tersebut. Apabila jangka waktu angsuran melebihi jangka waktu selama setahun, maka tidak dilaporkan ke dalam aktiva lancar, melainkan masuk ke kelompok aktiva lain. Piutang dalam bisnis adalah hal penting yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi suatu usaha. Mengelola piutang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, kita bisa memanfaatkan aplikasi pembukuan digital yang memberikan kemudahan melalui berbagai fiturnya untuk menerapkan pengelolaan piutang untuk usaha yang kamu jalankan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akuntansi kelas RA3 JMSP mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam menyampaikan materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.